Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzdi Ardiantama dengan NIM V34210997 dari kelas TIC. Saya akan menjelaskan pembuatan High Availability WordPress dengan menggunakan Azure. Pertama, saya sudah membuat sebuah resource group High Availability WordPress. Lalu selanjutnya membuat sebuah virtual network untuk VM1 dan 2. Lalu selanjutnya nanti akan membuat sebuah virtual network lain untuk VM3. Untuk resource group kita masukkan yang tadi, lalu namanya kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Selanjutnya IP address kita akan masukkan, mengganti IP-nya menjadi sesuai yang ada di soal dengan menggunakan NIM. Lalu langsung saja klik next. Lalu kita klik create. Setelah sudah yakin dengan virtual network, lalu selanjutnya dengan cara yang hampir sama kita buat virtual network yang kedua. Untuk IP kita gunakan 192.168.00.16. Lalu selanjutnya tinggal klik next seperti tadi, lalu klik create. Setelah selesai membuat kedua virtual networknya, lalu selanjutnya membuat VM-nya. Kita membuat VM seperti biasanya. Untuk kali ini kita membuat 3 VM. VM pertama dan kedua sebagai web server dan yang ketiga sebagai database NFS-nya. Seperti biasa, tinggal di next. Lalu setelah sudah yakin, selanjutnya di create, lalu ditunggu VM-nya untuk selesai dibuat. Lalu proses selanjutnya membuat VM kedua dan ketiga. Setelah selesai membuat VM-nya, maka selanjutnya menyeting VM-nya menggunakan putih. Lalu selanjutnya login ke dalam VM, lalu mengkonfigurasinya sesuai yang diinginkan. Pertama, menginstal Apache terlebih dahulu dengan sudo apt-get update. Lalu selanjutnya menginstal Apache. Setelah Apache terinstall, lalu selanjutnya adalah memulai Apache-nya, yaitu men-startnya sistem start Apache, lalu melihat statusnya. Jika sudah aktif running sesuai dengan soal, lalu selanjutnya kita mengenable Apache. Setelah itu selanjutnya kita menginstal PHP dengan apt-get install php lib apache mod php mysql. Setelah PHP terinstall, maka selanjutnya adalah restart Apache, lalu mengecek instalasi PHP. Untuk membuat filenya, saya menggunakan nano karena belum terbiasa menggunakan VI. Kita tulis php info, lalu akhiran dari PHP, lalu menyimpannya dengan nama info PHP. Selanjutnya kita akses file tersebut melalui web browser kita.
Bila sudah sesuai dengan yang ada di soal, maka instalasi sudah berhasil. Lalu selanjutnya menginstal NFS untuk klien di VM 1 dan 2 kita. Cara yang tadi kembali dilakukan di VM kedua, sama persis dengan VM yang pertama tadi. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah VM baru, yaitu VM 3, lalu mengkonfigurasinya untuk jadi server utama kita. Untuk VM 3 kita akan menggunakan virtual network balancer db NFS. Lalu setelah selesai menyetingnya, kita akan mengklik next, lalu mengklik create, lalu menunggu VM-nya dibuat. Lalu itu kita akan mengaksesnya lewat putih seperti ya tadi, lalu mengkonfigurasinya sesuai soal. Lalu kita login, lalu selanjutnya menginstal NFS server. Pertama mengupdate package-nya dulu, lalu menginstal NFS kernel server, lalu membuat folder yang nanti di mount atau dibagikan ke web server VM 1 dan 2 nanti dengan sudo mkdir var nfs wordpress. Lalu kita konfigurasi hak akses folder tersebut dengan buat file etc export berisi var nfs wordpress klien ip rw sing no sub3 cek. Lalu kita merestart NFS nya tadi. Lalu kita ubah akses klien NFS untuk nanti VM 1 dan 2 bisa memohonkan ke VM 3. Lalu selanjutnya kembali lagi ke VM 1 dan kita konfigurasi lagi untuk memohonkan VM web server tersebut ke database kita yang ada di VM 3. Kita buat sebuah folder WordPress, lalu kita mount dari host IP yaitu VM 3 tadi ke VM 1 dan 2. Lalu selanjutnya kita konfigurasi server database dengan menginstal MySQL. Lalu kita akan membuat user WP ke localhost untuk WordPress sesuai dengan yang ada di soal. Lalu kita edit file mysqld.cnf dan mengubah bin address-nya menjadi comment dengan menambahkan tanda pagar di depannya. Selanjutnya kita akan menginstal WordPress ke VM 3 dengan menggunakan VM 1 dan VM 2 sebagai web servernya. Jika sudah selesai,
maka WordPress akan bisa dibuka lewat web browser. Setelah berbagai error, saya berhasil membuat hack availability WordPress, yang mana bila salah satu VM antara 1 dan 2 salah satunya down, maka WordPress akan tetap berjalan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.